Tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang membuat kita jadi berhasil dalam hal keuangan. Tapi sebaliknya, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang membuat kita jadi gagal dalam hal keuangan. Yang bikin uang kita cepat habis, yang bikin gaji kita jadi nggak awet. Kita bahas yuk. Yang pertama, kebiasaan tidak melakukan budgeting. Ya, kalau misalnya setiap kali nih ada uang masuk, lalu kita gunakan uang itu seenaknya aja, ya pantas aja kalau uang kita cepet habis. Karena itu kita perlu banget melakukan budgeting. Kalau kita melakukan budgeting itu sebetulnya kita sedang kasih tahu nih sama uang kita kemana dia harus pergi. Sekian persen harus pergi ke tabungan, sekian persen harus pergi ke dana darurat, sekian persen harus pergi ke sekolah anak, sekian persen harus pergi ke orang tua, sekian persen harus pergi ke dana pensiun, dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak kasih tahu sama uang kita kemana dia harus pergi, dia akan pergi seenaknya sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan kebutuhan kita yang sesungguhnya. Yang kedua, kebiasaan belanja impulsif. Kebiasaan belanja impulsif ini artinya membeli suatu barang berdasarkan keinginan sesaat tanpa pikir panjang. Nah, ini pasti akan menyebabkan dompet kita jadi cepet kering, ya enggak? Ingat ya, barang yang lucu di toko nih, pada waktu dibawa pulang biasanya udah nggak selucu itu lagi. Jadi setiap kali nih kita punya keinginan untuk membeli sesuatu, biasakan untuk tanya dulu gitu sama diri kita sendiri. Apakah barang ini kita butuh atau enggak sih? Apakah barang ini bakalan tahan lama atau enggak sih? Ada nggak sih yang kayak gini di rumah gitu, supaya kita nggak nyesel. Begitu kita bawa pulang ke rumah nih, barang ini udah nggak semenarik itu lagi. Tapi tagihannya masih nempel di billing kartu kredit kita, di pay later kita somewhere gitu ya, masih nempel. Hanya membawa beban aja dalam hidup kita. Padahal barang itu udah nggak sekeren pada saat di toko. Nah, triknya adalah ya udah nggak apa-apa, foto aja dulu gitu ya. Kalau kita lihat di mall, kemudian bawa pulang, dalam arti pikirin dulu gitu. Nanti lihat lagi fotonya. Biasanya pada saat kita lihat lagi, ternyata nggak semenarik itu lagi gitu. Atau masukin aja di keranjang belanja di toko online kita, nggak apa-apa. Tapi kemudian sesudah itu cek lagi baru 1 bulan kemudian misalnya. Nah, pada saat dilihat lagi, ternyata ini nggak perlu sih, ternyata ini nggak secakap itu lagi, daya tariknya biasanya sudah menurun, baru kita mulai hapus-hapusin lagi. Yang ketiga, kebiasaan ikutin gayanya orang lain. Biasalah ya, kalau rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau. Orang lain barang-barangnya selalu kelihatan lebih bagus daripada yang kita punya. Ya rumah lah, ya mobilnya lah, ya liburannya lah, ya bajunya lah, ya semuanya lah gitu ya kan. Kelihatannya keren banget, jadi kita kepingin bisa jadi seperti dia. Gak perlu gitu. Belajarlah untuk kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Belajarlah untuk bisa bangga jadi diri sendiri. Belajarlah untuk gak usah pusing dengan apa pendapatnya orang lain. Berikutnya, kebiasaan hidup di luar kemampuan. Besar pasak daripada tiang. Rumus yang benar itu adalah penghasilan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Tapi seringkali kita kebalik, pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan kita. Untuk bisa mengimbangi itu lagi, akhirnya kita jadi utang sana sini. Padahal itu malah membuat kita jadi semakin berat gitu. Ya, untuk memperbaiki rumus itu ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu kita bisa menambah penghasilan kita dan kita bisa mengurangi pengeluaran kita. Kita mesti bisa intentional, kita mesti bisa secara sadar memperhatikan kedua sisi ini gitu. Penghasilan sama pengeluaran ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Caranya gimana? Coba perhatikan lagi, apakah gaya hidup kamu selama ini itu sudah sesuai atau enggak sih dengan penghasilan kamu? Apakah orang-orang di sekitar kita selama ini kita bisa mengimbangi gaya hidup mereka apa enggak? Kalau enggak bisa, ya udah mungkin kita perlu cari teman-teman yang baru gitu. Mungkin kita nggak bisa keep up dengan cara itu, ya udah mungkin kita bisa kasih tahu ke mereka, oke, mungkin saya mengurangi aja nih bergaul sama kalian atau bagaimana lah gitu ya. Tapi usahakan untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuan supaya dompet kita jadi nggak semakin tipis. Yang kelima, kebiasaan beli sekarang, masalah bayar dipikirin nanti aja. Zaman sekarang itu kita hidup dengan berbagai macam kemudahan.
Ya, sekarang itu ada kartu kredit, ada cash on delivery, ada pay later, dan sebagainya. Apapun yang kita pikirkan nih, tiba-tiba bisa muncul aja begitu aja di depan kita. Kalau misalnya kita mau sesuatu, kita tinggal klik-klik aja di handphone kita, barang itu bisa datang ke rumah kita. Segala macam kemudahan ini bisa membuat kita jadi kurang mawas diri. Kenapa? Karena kita itu menggunakan uang yang saat ini belum kita miliki. Kita jadi bikin susah diri kita sendiri di masa depan. Sebetulnya kita harus bisa nih jagain diri kita sendiri yang di masa depan, supaya diri kita yang di masa depan itu nggak sibuk bayarin utang-utang kita yang sekarang. Yang keenam, kebiasaan tidak mau menabung. Kalau kita punya kebiasaan habisin aja duit dalam rekening mumpung masih ada gitu ya, pada saat kita suatu saat membutuhkan tabungan, kita akan kewalahan sendiri. Pada saat kita menghadapi sesuatu keperluan yang mendesak gitu, kayak misalnya orang tua tiba-tiba sakit, atau anak tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba kita kena PHK, atau apalah, mobil kita tiba-tiba mogok. Nah, kalau kita nggak punya tabungan, akhirnya ujung-ujungnya kita terpaksa harus hutang. Tabungan itu sebetulnya membantu kita pada saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Karena itu kita harus punya tabungan. Jadi uang itu harus disisihkan untuk ditabung, bukan disisakan. Karena biasanya nih kalau kita prinsipnya bukan menyisihkan tapi menyisakan, ujung-ujungnya nggak ada yang tersisa. Berikutnya, kebiasaan langganan yang nggak perlu. Ya, biasanya kalau kita lihat ada promo murah gitu ya, kalau misalnya kita langganan selama 1 tahun, membuat kita jadi tertarik karena harganya lebih murah dibandingkan dengan biaya bulanan. Akhirnya kita jadi beli, misalnya nih gym. Ya, kita beli member gym selama 1 tahun. Tapi terus ujung-ujungnya kita nggak pakai. Boro-boro seminggu sekali kita ke gym. 2-3 bulan aja udah bagus gitu. Kan sebetulnya sayang ya kan. Atau misalnya langganan Netflix. Udah beli nih untuk 1 tahun, tapi terus boro-boro nonton aja nggak pernah misalnya. Atau langganan Spotify, ya kita beli tapi boro-boro dengerin lagu gitu. Jadi kita mesti pilih-pilih sih sebetulnya. Langganan apa yang perlu, ada yang perlu, tapi ada juga yang nggak perlu. Kita sendiri yang perlu benar-benar bisa melihat apa yang sesungguhnya kita perlukan, apa yang tidak. Jadi mulai sekarang kita mesti hati-hati banget sama kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari membuat kita gagal secara keuangan. Nah, kalau kita mau belajar lebih banyak lagi nih soal cara mengatur uang, teman-teman bisa klik di playlist yang ini. Kita ketemu lagi nanti di situ. Oke, thank you for watching ya. Sampai ketemu. Bye-bye.